Nah, Bolak-balik. itu jawabannya sederhana. Politik bukan matematik. Sekarang akan memutuskan masuk ke partai teh kenapa? Kan ada orang karena cinta tempat lahirnya ingin mengabdi. Nah, saya masih punya hak jadi gubernur 5 tahun. Di Jawa Barat banyak yang minta tentunya ya, survei juga bagus. Di Jakarta juga survei bagus. Tentang selesai purna tugas sebagai gubernur nih Kang. Pada saat itu, Akang begitu selesai ada rencana mau ngapain nggak? Maksudnya melanjutkan, pengen jadi ini secara ini karir gitu ya, karir. Kan kalau sekarang kan belum nih di partai gitu kan. Ada rencana nggak? Misalnya kan dulu wali kota, orang biasanya habis wali kota teh gubernur, habis gubernur teh RI 1 gitu misalnya Kang. Sebelumnya kan ya orang gitu. kan melihat karir itu matematis ya, berjenjang gitu. Iya. Padahal karir itu bisa kayak spiral, tetap maju tapi nyamping dulu, kadang mundur dikit, tapi tetap kuncinya apa? Kuncinya hidupnya lebih berkualitas, lebih bermanfaat, apapun takdirnya. Tapi kalau ngomongin matematika politik kan urutannya begitu. Wali kota, gubernur, menteri, mungkin presiden. Tapi kan nggak semua begitu. Contoh Bu Kofifa, udah jadi menteri. Iya. Ternyata lebih bahagia jadi gubernur. Bener nggak? Nah, jadi teori berjenjang itu tidak selalu valid. Ada orang karena cinta tempat lahirnya ingin mengabdi. Nah, saya masih punya hak jadi gubernur 5 tahun. Di Jawa Barat banyak yang minta tentunya ya, survei juga bagus. Di Jakarta juga survei bagus. Sehingga jadi pertimbangan juga waktu saya putuskan. Tapi poinnya di mana aja. Oleh koalisi juga ditawarin menteri ada gitu ya. Mana aja. Nah, per hari ini mah yang saya konkret kedinasan saya itu jadi kurator di IKN. Nah itu. Jadi diangkat oleh Pak Jokowi atas nama Presiden untuk memberi masukan, mengomentari, mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan di lapangan supaya tujuan IKN ya menjadi kota yang berkelas itu terwujud kira-kira. Kemarin kan Akang sempat yang nginep di sana 3 hari tuh. 3 hari 2 malam camping sama Presiden. Iya. Terus ada gambar-gambar Akang lagi ngeliatin ke Presiden gini. Itu, Pak saya bilang pohonnya jenis ini aja Pak, karena anu. Gimana? Saya Google, itu lagi nge-Google. Oh gitu. Jadi nanti itu teh ada hasil rancangan Akang juga di situ. Ada sebagian, tapi mayoritas saya ini kayak wasit lah ya, yang memastikan semua desain itu berkualitas, tidak ada yang ngaco, keluar dari konsep. Nah, Presiden sibuk, didelegasikan ke saya. Oke, tapi desain ada juga Akang? Ada juga. Desain. Bagian gedung apa atau? Sekarang diminta desain masjid. Oh. Dan terkenalnya selesai. Iya. Ada gereja juga, ada macam-macam apa aja lah. Yang penting ada hidupan bermanfaat. Kang, kan masjid Akang tuh bagus-bagus, ada yang di Makassar. Ada Saya juga yang baru di tahu ya, kantor saya bilang saya ngedesain itu sampai 70. Oh gitu? Tapi Termasuk nggak yang di semua. Gaza, Palestina. Itu lagi was-was banget ya. Karena Takut. dulu takut dibom. Iya, Kan benar. dulu hancur 2014. Udunan warga Indonesia tuh 100% 20 M. Desain dari saya November kemarin diresmikan virtual kan. Perang kan sekarang. Iya, tapi belum tersentuh apa-apa sekarang kan? Saya belum ada laporan, saya doakan sih mudah-mudahan tidak rusak. Oke. Kang, waktu itu kan Akang wali kota nggak lewat partai ya Kang ya? Maksudnya bukan kader? Dua-duanya juga bukan. Jadi Bukan, wali ya? kota gubernur bukan kader partai, Iya. tapi diusung partai. Sekarang Akang memutuskan masuk ke partai teh kenapa? Karena saya ingin berpolitik paripurna. Ya, jadi paripurna itu memahami kebangsaan itu dari semua perspektif.
Saya sudah mengalami 2 periode, Iya. memahami keindonesiaan, membangun dalam perspektif keindependenan kan kira-kira begitu. Nah, saya belajar namanya politik partai. Kenapa pilih Golkar? Ya karena partai tengah, tidak kiri banget, tidak kanan banget, Iya. dan berkarya. Hari berkarya itu kan saya banget. Iya. Jadi pemimpin harus ada jejak. Di Jalan Braga ini kan ada batu-batu tuh. Saya tuh punya banyak karya ya. Waktu disurvei, apa yang diingat dari Ridwan Kamil selama Ridwan Kamil wali kota, nomor 1 batu. Batu baru lo itu. Sedih amat saya bilang, tapi minimal mereka ingat. Iya sih, emang ciri khasnya Bandung waktu dibangun sama Akang sih itu. Bola batu. Bola batu ya di mana-mana gitu, bagus-bagus. Nanti di IKN mau ada untuk-untuknya ciri khas Ridwan Kamil kan. Ya, kalau presiden setuju mana masalah. Terus Kang, nah ini kan Akang di Golkar gitu kan. Ada tugas nggak untuk memenangkan partai Satu. atau memenangkan presiden? Di koalisi Pilpres, karena Golkar mendukung Prabowo Gibran, saya ditugaskan memenangkan. Utamanya di Jawa Barat, ada penguatan di DKI. Kalau Golkar menguatkan pemenangan di Jabar, Banten, DKI. Jadi sampai Februari saya tuh sibuk mengurus IKN, mempromosikan UKM di Jabarano, juga ada kerja-kerja politik tiap hari. Akan jadi juru kampanye juga? Pasti. Itu yang saya sebut belajar. Tah eta Kang, kan kalau di luar itu yang lagi rame adalah sorotannya adalah Gibran gitu Kang. Mengcounternya gimana tuh Kang? Gini, kalau sudah jadi takdir, kita harus menerima, ya suka tidak suka. Setelah itu masing-masing berargumentasi aja. Jadi menuju menjadi calonnya kan takdir lah ya, dengan proses yang suka tidak suka apapun. Tapi kalau sudah jadi calon, ya ini kan namanya kompetisi, meyakinkan. Maka dibangunlah argumen-argumen yang meyakinkan bahwa siapapun yang masuk kontestasi, mau Pak Prabowo, Gibran, punya kualitas-kualitas yang layak untuk diperhitungkan kan, bukan hanya soal asal usul berprosesnya. Saya kira itu argumentasi bagaimana sosok yang sudah dipilih KPU ini ujung-ujungnya menarik hati. Dan hasil surveinya kan masih tinggi. Ya itu, artinya masyarakat sebenarnya ada yang menerima, ada yang enggak, biasa dalam demokrasi. Biasa ya Kang ya. Dulu teh langsung umum bebas rahasia. luber teh ya. Dulu teh pernah yang Akang kan keluar survei beberapa kali gitu, Ridwan Kamil, wakil presiden Ridwan Kamil, terus bolak-balik. Itu jawabannya sederhana, politik bukan matematik. Orang selalu melihat takdir politik itu matematis. Oh, surveinya tinggi, makanya dia jadi calon. Enggak juga. Pak Maruf Amin kok. Iya. Nggak ada surveinya. Nggak ada Nggak ada Pak Maruf balihonya. Amin. Iya. Tiba-tiba oleh sebuah takdir jadi kan? Iya. Iya. Paham kira-kira. Nah, jadi survei polling itu tuh hanya untuk memprediksi, tapi bukan jaminan takdir. Tapi Akang sempat kayak kegeeran nggak sih Kang? Saya tuh kalau Wah, asik jadi wapres gitu. urusan perjodohan itu selalu 50-50. Oh, oke. Kalau iya senang aja gitu kan. Kalau enggak sedih juga karena sudah mempersiapkan ketidakjadian itu sebagai skenario batinnya udah disiapkan. Dan sekarang ketika Dan saya selalu berbaik sangka sama Tuhan ya. Iya. Semua indah pada waktunya. Mungkin dengan begini kan setahun saya bisa melakukan hal-hal yang 10 tahun saya tidak bisa lakukan. Iya, banget. 10 tahun tuh saya tuh manteng kecepatan hidup tuh kan. Gitu kan, kebayang nggak? Iya. Nggak berhenti. Betul. Terus kalau sekarang ikut cawapres gitu. Terus sekarang mungkin Allah bilang kamu istirahat dulu. Nikmatin makanya. Betul banget itu. Nah sekarang si Teteh juga kan di Golkar gitu ya, dan nyalek juga. Itu ada memang si Tetehnya kepingin atau dorongan Akang atau? Sebenarnya kalau mau jujur, saya itu melankolis psikologisnya, cenderung pendiam aslinya ya, introvert, soliter. Kalau
kuliah itu cenderung sanguinis, ekstrovert, senang dalam keramaian, maka aktivitasnya banyak. Dan dia tuh pinter. Iya. Makanya kan punya gelar dokter sendiri. Iya. Ya, kalau saya dokter honoris causa. Artinya tiap orang punya takdirnya sendiri. Bukan karena dia istri Ridwan Kamil, maaf ya. Iya. Tapi memang kapasitasnya sudah memadai untuk menjadi orang yang mengambil keputusan. Waktu saya gubernur, istri saya itu ngurusin 12 organisasi. Iya. Loh. Liur. Iya. Tapi manajeble kan. Izin sama Akang. Selalu dalam hal itu value family tetap dipegang. Iya. Semua arah skenario hidup istri pasti ada dari ridho suami. Akang nggak kayak nanti aduh jadi sibuk pisan sih teteh gitu. Wah, Akang juga sibuk gitu. Kan saya mah udah level hidup tuh mengambil hikmah. Jadi Iya sih. apapun yang Allah takdirkan, saya ambil yang terbaik, beradaptasi. Ya. Contoh, saya kan beradaptasi dengan tidak punya anak lelaki. Misalkan. Saya beradaptasi dengan tidak ikut nasional. Jadi beradaptasi aja. Yang saya sebut no regret itu kan, dengan beradaptasi kita menemukan gaya hidup dan keseimbangan baru. Tapi kalau kita lihat masa lalu, dijadikan referensi dalam menghadapi masa depan, pasti stres. Bisa post power syndrome kan? Iya. Merasa diabring-abring kalau Sunda Maya, wah sudah lupa, tiba-tiba enggak. Kan saya udah nyiapin 6 bulan sebelum saya berhenti itu mental udah saya siapkan. Belajar sendiri jalan kaki, bayar sendiri. Sekarang kan udah telat kembali normal. Gitu. Gubernur Jawa Barat kalah nge-war. Unbelievable. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu dong 100. Kita jadi itu dulu seangkatan di SMA Negeri 3 Bandung. betul.